Oke, Pak bisa ngobrol nih, Bang Barley, kita mulai lagi. Ya. Oke. Pertanyaan awal tadi itu yang agak kepotong itulah. Sekarang kan Om Isam bilang cerita tadi dari awal, berawal dari organisasi. Ya. Apakah itu organisasi ormas yang bisa dibilang oke, terus ke KNPI. Sekarang kalender pribadi gitu lah. Ya. Tujuan pribadi. Satu, apakah ada untuk menjadi apa itu entah legislatif kan, atau menjadi apa gitu loh. Ya. Itu yang satu. Yang kedua, Om Isam sekarang perbasi nih, Ya. pekot. Apakah Om Isam akan lanjut di 2 periode? Kemungkinan orang-orang akan mendukung itu dan minta. Nah setelah 2 periode itu, apakah pertanyaan awalnya tadi, apakah Om Isam mau ke Banten sebagai Pengprov atau mungkin di politik Om? Karena 2 hal ini saling mendukung nih Om. Iya. Ya. Silakan Om Isam. Oh, pertanyaannya ini juga nih, seru juga nih. Enggak jebak sih Om. Cuma orang kan nanya, Iya, pasti. pertanyaan itu. Tapi kalau sebagai seorang aktivis ya, Nah. Prinsipnya gini sih, saya prinsipnya tuh pengen jadi manusia yang bermanfaat Betul. buat orang banyak, karena saya merasa di Perbasi ini ternyata bisa memberikan manfaat buat orang. Contohnya ya ternyata banyak juga manfaat yang bisa kita berikan melalui Perbasi ini, kayak beasiswa misalnya. Betul. Kita menolong anak-anak yang misalnya tidak mampu gitu kan, untuk kita kasih rekomendasi untuk bisa mendapatkan beasiswa, itu salah satu contoh. Terus yang kedua juga yang tidak mampu, misalnya dia berbakat, anaknya tidak bisa main tapi tidak bisa membayar uang untuk klub iuran. ya iuran klub, itu juga kan ya alhamdulillah karena saya ketua Perbasi, saya punya koneksi dengan pemilik-pemilik klub, dan alhamdulillah juga pemilik-pemilik klub di Tangsel ini juga sangat helpful banget gitu. Oke, sangat jasa membantu banget gitu, ya. sangat jadi ketika saya telepon, misalnya Bu mau nggak nih bantu nih, ada anaknya berbakat gitu. Oh ini coba saya tes dulu tuh gitu. Oh iya bagus tuh nih. Ternyata pas saya lihat udah main di klub itu gitu. Jadi itu salah satu hal yang buat saya juga seneng gitu. Makanya kalau tadi ngomongin politik sih, saya pasti ada keinginan ya untuk kesana. Ya, insya Allah sih 2029 nanti saya pengen lah ada keinginan untuk maju dari ya kalau ngomongin politik kan pasti ada satu kendaraannya ya. Betul. Ya. Cuman saya belum bisa kasih tahu. Ya, gitu. betul. Benar. Untuk kendaraannya kan. Sekarang pertanyaan gini, Om Isam, Kan? bukan kendaraannya pertanyaan, Iya. tujuannya. Betul. Nah, di situ apakah kan ada adu atau 3 saya nggak tahu ya, karena saya bukan politik. Apakah menjadi ketua partai ataukah menjadi anggota dewan? Iya. Saya nggak tahu anggota dewannya apakah yang DPRD Iya. atau bahkan ke DPR. Iya. Kalau Om Isam sampai ke DPR, pertanyaan besarnya adalah apakah seandainya Om Isam kepilih lagi sampai dengan 2 periode, apakah agak mengganggu apa enggak ya? Oh, Kan itu ya? Tumpang tindih. Satu karena pekerjaan otomatis, kedua karena kegiatan di dalam anggota dewan, ketiga dengan keluarga, keempat dengan Perbasi ini gitu loh. Nah itu ada potensi-potensi yang lain yang sudah terbuka kan dengan Nah, apakah saling menunjang gitu? Malah sebenarnya sih keinginan ini malah buat mensupport Perbasinya sih sebenarnya ya. Kalau saya sih dari karena saya pengen ya tadi ya, Perbasi ini kan ada satu, saya sebenarnya tuh pengen meninggalkan satu legacy juga ya di Perbasi ini. Salah satunya saya pengen mendorong tuh pemerintah tuh at least bikin satu fasilitas olahraga tuh yang terbaik lah buat Tangerang Selatan. Apalagi basket ini salah satu olahraga yang prestasinya luar biasa nih. Makanya saya dengar katanya Om, Provinsi Banten, iya, atlet basketnya entah putra atau putri 80% dari Tangsel. Betul, kemarin kita Popnas itu juga kan untuk dari yang berangkat ke Popnas itu kan dari Tangsel rata-rata. Kita juga yang bawa ke sana. Terus di Popda Banten kemarin kita mengawinkan medali emas, itu salah satunya.
Tangsel juga gudangnya pemain-pemain nasional. Banyak banget orang-orang pemain-pemain basket nasional tinggal di situ. Ada Kelly Purwanto, ada Coach Ito tinggal di situ, Dr. Iman Sulaiman, ya kan. Banyak banget penggiat-penggiat basket yang di situ. Cuman mirisnya ya kita nggak punya lapangan yang proper gitu. Itu salah satunya ya. Itu yang mau saya suarakan gitu loh. Salah satunya. Jadi sebenarnya saya juga ada keinginan mau maju sana untuk menyuarakan suara-suara dari insan perbasketan juga sebenarnya. Jadi saya mau merepresentasikan itu sebenarnya. Apalagi kalau Om Isam bisa masuk di komisi 10 ya? Ya salah satunya itu. Harapannya. Kalau 10 kan olahraga tuh. Harapannya itu. Tapi sebenarnya kendalanya apa sih? Kenapa Tangsel yang sebenarnya tata uruan tadi tapi nggak punya fasilitas? Lahan sih sebenarnya. Itu dia. Lahan ya. Salah satunya. Karena Tangsel ini kan sebenarnya lahannya cukup terbatas, itu salah satunya. Terus kan cukup terbatas dan cukup komersil nih kan. Tahu lah harga lahan di Tangsel itu kan sekarang udah berapa gitu kan. Itu salah satunya. Tapi sebenarnya kan banyak sekali cara-cara yang bisa dipikirkan sebenarnya, ya kan. Itu tinggal gimana kita sebagai insan perbasketan ini salah satu kita dari Perbasi untuk mendorong itu aja gitu. Sebenarnya sih itu sudah sangat sering sekali kita suarakan ya. Malah pertama kali ini juga disaksikan banyak orang ya. Pertama kali saya dilantik jadi ketua umum Perbasi Tangsel, ini juga salah satu sejarah juga ya. Saya itu dilantik jadi ketua umum Perbasi Tangsel itu di kantor wali kota. Itu mungkin saya salah satu ketua cabur yang dilantik di langsung. Iya, dilantik secara langsung di kantor wali kota gitu, disaksikan sama wakil wali kota Tangsel gitu. Dan ketika saya sambutan, saya straightforward, saya bilang Tangsel ini butuh fasilitas gitu loh. Di depan wakil wali kota gitu. As usual ya. Itu di depan Ketum Perbasi Banten, di situ ada Pak Zaki. Pak Zaki waktu itu masih menjabat sebagai Bupati Tangerang juga. Beliau senyum juga kan. Terus ada Ketum Koni juga, Koni Tangsel gitu. Jadi saya selalu menyuarakan itu bentuk konsistensi saya juga, dan teman-teman klub juga lihat gitu. Saya serius menyuarakan itu gitu. Jadi ditambah lagi kan kalau misalnya nanti saya mungkin mendapatkan amanah ini kan, itu pasti akan menjadi satu misi juga buat saya untuk konsisten menyuarakan ini gitu. Itu salah satunya sih. Gitu sih. Oh keren juga Om. Iya, itu salah satunya. Nah sekarang pertanyaan dari teman-teman mungkin nanti yang nggak tahu penonton yang lain juga. Ini kan baru mau satu periode nih. Udah satu periode lah. Iya. Sekarang begitu kan. Nah next questionnya ini, apakah Om Isam nanti mau 2 kali? Kan 27 kan ya? Iya, sampai 2027. 27 ke 29 dikit nih Om. Lagi. Ya kan? 28 kan dihitung tuh. 29 kan dihitung, 28 tuh mulai. Apakah Om Isam ini tetap mau kedua kali atau ke Pemprov? Kan hitungannya beda nih. Oke. Dukungan juga beda gitu loh. Saya sih saat ini prioritas utamanya masih mau lanjut 2 periode. Karena menurut saya masih banyak sekali yang harus diperbaiki di Perbasi Tangsel. Karena waktu saya menjabat aja ini saya mau cerita lagi ya, flashback lagi. Waktu saya menjabat di 2023 itu banyak sekali hal-hal administratif tuh yang saya perbaiki. Kayak misalnya Perbasi Tangsel ini kan sudah ada dari tahun 2010, masa dari 2010 sampai 2023. Contoh kecil, rekening bank atas nama Perbasi Tangsel masa nggak ada, itu contoh. Berarti sekarang ini saya belak-belakan aja karena faktanya memang itu. Betul. Kan saya berani ngomong ini gitu. Masa nggak ada gitu. Berarti selama ini uang-uang itu diterimanya dalam ke siapa? Rekening pribadi, dan saya banyak sekali bukti-buktinya gitu. Itu kan salah satunya. Terus wasit yang terindikasi narkoba gitu loh. Terus banyak sekali lah gitu. Terus klub-klub yang tidak ada SK-nya gitu. Kok bisa gitu? Klub sudah berdiri tapi tidak ada SK-nya gitu loh. Surat menyeret yang tidak jelas, pembayaran wasit yang diterima dengan pembayaran atas nama pribadi gitu loh. Tapi di zaman saya 2023 itu saya bersihkan semua. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya ini ketum Perbasi yang tidak berasal dari klub apapun. Jadi saya nggak peduli, don't care gitu loh. Saya nggak punya agenda terselubung, nggak punya agenda apa-apa, karena saya nggak berasal dari 21 klub itu gitu loh. Jadi bodo amat gitu loh, saya sikat aja semua. Dan itulah yang mungkin yang membuat klub itu juga trust juga sama saya, karena
ya sekali lagi saya bilang saya nggak dari kemana-mana kok gitu. Saya cuma pecinta basket aja gitu, yang pengen basket Tangsel tuh saya rapihin gitu aja. Tapi memang Om ya, saya ada cerita lah dari cabur yang lain gitu kan. Kadang-kadang mereka berpikir seperti itu. Ketika ada satu kayak Om Isam lah, nggak usah jauh-jauh kita bicara tentang rekening. Resistensinya masih gede. Maksud dia pasti kan gitu pasti. Padahal kita maksudnya Om Isam bikin gini kan untuk mereka juga dari kita untuk kita kan gitu. Betul. Nah kalau sekarang resistensinya bahkan mungkin lebih dari 30 bahkan 40%. Ada yang terganggu dapurnya nih gitu. Iya betul. Itu satu, kedua kan lagi wasit. Iya. Dengan ya susah sih ya kita bicara begini. Iya betul. Sekarang alhamdulillah Perbasi itu punya 3 bank yang semuanya atas nama Perbasi Kota Tangerang Selatan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Akuntabel lah ya. Akuntabel, dan sekarang pembayaran wasit juga kita bikin yang namanya RFP, request form. Jadi wasit kalau mau bayar pembayaran dia request dulu. Ya, nanti ada tanda tangan bendahara umum saya. Jadi semua itu rapi karena saya ini kan dari pariwisata, saya juga megang beberapa perusahaan juga kan. Jadi sistem korporasi itu saya masukin lah ke situ. Jadi bener dong. Iya betul, semuanya ada semua gitu. Jadi semuanya ya bisa terukur. Jadi orang-orang juga tahu gitu. Itu sih yang Sistem manajemennya sudah jelas. Sistem manajemennya semuanya kita rubah gitu. Tapi kalau cerita Om Isam ya, ini kan dari apa ya istilahnya, dari Perbasi yang setengah hati lah waktu sebelum Om Isam ya bisa dibilang ya. Yang kalau bikin ke Jurkot aja, kalau kumpul-kumpul enak kayak bikin dulu. Iya, betul. Ntar kira-kira 3 bulan, 5 bulan, nggak ada ujungnya kan gitu. Betul. Kan Porkot, Porprov, baju Juras kan gitu. Betul. Entah kau berapa. Ternyata jalan pelan-pelannya ini kan Om Isam ini udah bisa dibilang sukses lah gitu Om ya. Bukan sukses yang dalam hal itu sukses untuk nanti ke depannya. Iya. Bukan yang juga nggak doain kan sukses. Dalam hal ini kan nanti orang jadi melihat success story-nya ada nih ternyata gitu. Iya. Nah pertanyaannya lagi kan Om Isam memang mau menguatkan di periode kedua. Betul. Nah mungkin kalau saya kan pasti ada menurut saya. Iya. Apakah gimana sekarang kan permasalahan cuma satu. Iya. Ya kan? UUD-nya tuh gimana? Oh. Iya, betul. Pasti kalau bagus ya. Wah. Ini ketum ini jelas begini. Betul. Di ininya nih saya cari tuh. Iya. Strongnya Om Isam apa, weakness-nya apa. Betul. Nah itu kayak gitu loh. Kalau menurut saya gitu ya, saya yakin sih klub-klub ini ya udah pada cerdas juga sih ya sebenarnya. Karena kalau mau dibilang ya kalau nggak cerdas nggak pilih Om. Betul, karena kalau mau ya dulu juga ketum yang sebelum saya juga anggota dewan. Saya bukan siapa-siapa gitu. Iya. Ya kalau mau dibilang duitnya banyakan siapa, banyakan anggota dewan lah kalau pasti. Kalau menurut saya, kalau betul. hitung-hitungan logika lah ya. Betul Om. Ya kan, cuman kan klub-klub itu kan juga pasti melihat ujung-ujungnya siapa sih yang tulus mau membenahi basket di Kota Tangerang Selatan ini gitu, yang mau tiap hari datang gitu. Saya sih alhamdulillah setiap klub yang mengundang saya itu pasti saya sempetin datang gitu. Mau klubnya berada di Ciputat, mau di Pamulang, mau di Bintaro, itu pasti saya datang, saya keliling gitu. Malah sampai ada beberapa klub yang bilang, Pak, ini Bapak ketum Perbasi pertama yang datang ke klub kita gitu, pertama kali bikin. Saya sejujur saya kaget juga gitu. Waduh, masa sih gitu. Padahal nih klub udah dari 2000. Itu padahal salah satu klub tertua di Tangsel. 2005 dia udah berdiri. Tangsel belum berdiri, dia udah berdiri, namanya Baliku Basketball. Pernah. Orang salah satu founder itu sekarang asisten pelatih di Raja Wali Medan, namanya Mas Guntur. Asisten pelatihnya Coach Ebos dulu. Sekarang kan Ebos satu kampus tuh sama Om tuh. Oh iya, bener ya. Baru saya tahu tuh. Asistennya Coach Ebos si Gunjos itu, itu salah satu foundernya Baliku gitu loh. Nah,
itu waktu itu Bun Jose nggak ada gitu. Itu salah satu pendiri juga namanya Mas Binyo yang kita panggil. Mas Binyo ini bilang gitu, saya ketum nih yang pertama kali datang loh, dia udah dari 2005 itu loh. Jadi mereka appreciate gitu. Sangat appreciate gitu, dan ada juga beberapa klub ya kayak Senusa gitu di Ciputat juga. Ini ketum yang pertama kali loh datang ke anniversary kita gitu loh. Saya bilang wah, maksudnya ya saya cukup rajin sih datang karena saya pengen mengapresiasi insan-insan perbasketan. Karena gitu. mereka juga berharap kali perhatian gitu kan. Betul. Ternyata itu sih. dengan datang selamat aja juga ya saling. Betul. Karena saya juga kan pengen lihat gitu loh di sana gimana sih apa sih yang mereka harapkan juga dengan datangnya saya gitu kan. Ya. Pengen dengar juga saya kan gitu. Tapi keren juga sih Om, kalau kita ngobrol-ngobrol begini ya. Kan yang paling deket nih Om, di Om Hisam di program kepengurusan ya, bukan program lah ya, agenda kerja ya atau apa bahasanya sih nggak ngerti karena beda-beda kan. Kira-kira ya tujuannya Om Hisam ini apa untuk Perbasi Tangsel, bahkan ke Banten dan nasional? Kalau saya sih pastinya pengen Tangerang Selatan ini jadi laboratoriumnya prestasi, laboratorium prestasinya Provinsi Banten. Udah bukan barometer lagi ya? Betul. Saya sih pengennya malah jadi kiblatnya perbasketan di Provinsi Banten. Jadi saya malah pengen Tangsel ini kalau misalnya mau berbicara kiblat industri basket di Banten, ya Tangsel berbicaranya. Jadi kalau mau ngomongin basket secara industri, ya kita lihatnya Tangsel. Kalau misalnya, di Provinsi Banten siapa sih kiblatnya? Tangsel gitu loh. Kalau di Jakarta kan kita udah berbicara basketnya secara industri sudah growth. Tapi kalau kita berbicara tentang Banten, saya pengennya tuh Tangsel lah yang dilihat. Karena semua potensinya ada gitu loh. Memang PR terbesarnya di venue gitu. Ya, tapi itu menurut saya by the time itu bisa yang menyusul secara pelan-pelan. Secara pelan-pelan, dan itu yang lagi saya upayakan karena saya juga kan sebagai ketua pengen meninggalkan legacy gitu loh. Betul. Saya kan nggak mau ketika saya setelah kelar menjabat ini hanya dikenal sebagai pecundang aja gitu kan. Saya nggak mau kayak begitu kan. Saya pengennya meninggalkan legacy yang baik gitu. Ya. Tapi yang benar Om ya, seenggak-enggaknya dua lapangan yang betul proper ya, bisa dibilang kalau di Jakarta kita kan yang paling dekat dengan Pemkot itu kan apa Rol namanya, yang di BR lah, Balai Rakyat. Oke. Yang Balai Rakyat, ada Balai Rakyat tuh yang bisa olahraganya apa aja ada di sana kan, yang latihan basket kah, bulu tangkis atau bahkan kadang-kadang yang ngeselinnya dipakai buat acara di luar olahraga. Nikahan. Warga sekitar. Terus juga kadang-kadang halal bihalal. Iya, udah dibilangin sepatunya susah. Iya. Nah makanya kayak gitu. Jadi Om, ya karena kita juga saya dan Om Ruli, Om baru tinggal di Bintaro dan daerah Tangerang Selatan kan. Balik. Kalau saya sebenarnya kota Tangerang tapi oke. Ciledug. Tapi lebih banyak main sama Tangsel. Iya. Nah harapannya itu Om tadi. Iya, betul. Ada legasi dari Ketum Perbasi Pemkot Tangsel dalam hal ini Om Hisam. Ya kita doakan untuk lancar sampai dengan periode kedua, bahkan sampai dengan ke Provinsi Banten, Pemprov adalah yang bisa ditinggal gitu loh. Selain program kerja kan gitu, selain seperti Om Hisam bilang tentang tadi sebagai laboratorium basket Banten gitu, bahkan mungkin ya minimal 5 kota lah atau 5 provinsi lah yang bisa mencontoh Banten kan begitu. Karena memang dibilang juga secara geografis ya, Banten itu lebih banyak kotanya dibanding Jakarta. Betul. Karena Jakarta cuma ada 6 ya? 6 dengan Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ya kemarin bikin forkot. Itu atletnya banyak dari selatan sama pusat tuh. Iya. Karena mereka nggak bisa gitu loh. Nah makanya hal-hal yang menunjang untuk menjangkau mereka yang jauh itu ya mungkin kan tadi
Kan nggak mungkin juga bisa di Bintaro BSD aja kan enggak. Ada daerah-daerah yang sebenarnya rame, traffic olahraga basketnya, event basketnya, bahkan atlet basketnya itu yang bukan di daerah daerah penunjangnya gitu loh. Betul. Kan bisa dibilang sekarang Betul. kayak Bintaro, BSD, bahkan juga Ciputat lah. Betul. Itu kan itu jadi daerah apa sih? Kalau dulu dibilangnya Bintaro itu apa tuh? Ya penunjang penopang Iya. penopang DKI gitu loh. Iya. Sama juga dengan Depok, Bekasi kan gitu. Apalagi demografinya lebih banyak. Ada, saya nggak tahu katanya ada pemekaran lagi tuh tanggal selatan dibagi lagi tuh. Iya. Nah itu kan memang ada isu juga tuh, mau ada provinsi Tangerang Raya katanya. Iya, mau ada isu lagi. Nah kayak gitu kan tuh bisa dibilang challenge banget buat semua penggiat olahraga, bahkan anggota dewan, bahkan Om Isam sebagai ketum. Iya. Kira-kira bagaimana membaginya nanti kan gitu nih. Masih pecah kan? Betul. Yang tadi punya kita, tadi gini, nih 2,5 nih masuk mana nih gitu loh. Betul. Apakah program itu bisa main kayak Om Isam menyamain dengan DKI untuk Iya. ketua kota atau apa kan gitu? Kita kan nggak tahu. Betul. Sebenarnya sih target saya sih Ya. ini mau mulai dari Kejurkot dulu sih. Makanya tadi saya bilang saya pengen 2 periode karena sebenarnya masih banyak sekali nih PR yang harus Jadi kita rapiin. ya, we're not finished yet gitu. Iya betul. Job not finish. The job not finished. Kobe Bryant. Jadi administrasi itu udah kita benerin. Terus Kejurkot sebenarnya masih banyak hal-hal yang belum terpuaskan juga dari saya. Salah satu contohnya saya tuh sebenarnya pengen atlet-atlet yang main di Kejurkot itu KTP Tangsel. Harus. Itu saya pengennya itu sebenarnya. Agak berat dong. Betul. Saya malah pengennya ngambil tindakan sampai se-ekstrem itu. Kalau memang kita pengen wilayah kita ini berprestasi, ya udah kita harus mengambil tindakan itu gitu sebenarnya. Cuman kan ini pelan-pelan lah. Karena kan ternyata ketika kita cek masih banyak yang belum nih, katanya masih belum. Memang sudah ada gitu. Tapi belum, pelan-pelan. Tapi saya sudah mulai sosialisasi. Saya sudah mulai sounding juga ke pemilik-pemilik klub. Nanti saya pengen loh ya gitu. Terus dulu juga nih ya waktu Kejurkot itu dulu satu klub itu bisa ngirim tim 3 klub, 4 klub, pokoknya asal-asalan deh tuh. Nggak ada marwahnya ini klub Kejurkot ini, udah kayak open turnamen gitu. Itu juga saya benahin tuh, nggak boleh. Nah malah sebenarnya tuh saya pengennya tuh Kejurkot itu jadi the best of the best ya, malah kalau bisa tuh satu klub itu satu tim aja gitu. Tapi saya melihat kan kompetitor kita itu bisa kirim 2 ya, kayak Jakarta lah saya bisa bilang lah ya, kayak yang terdekat Jakarta tuh satu klub kalau nggak salah kemarin terakhir saya lihat bisa kirim 2 tuh gitu. Jadi dalam satu divisi? Dalam satu ini tuh, ini kalau saya nggak salah ya, soalnya saya lihat waktu itu di Kejurkotnya bisa tuh 2 gitu. Kita break dulu bentar. Kamu lagi ngeliat tuh ada klub-klub kayak gitu kan, ada kirim itu. Mereka menerima sebenarnya, walaupun di belakangnya mereka bilang, ya udah ketom mencarikan solusi dong. Gua ada solusinya, saya bilang. Saya keras sih waktu itu ngomong. Ntar gua bikinin, lu tenang-tenang aja. Gua bikin nanti divisi 2, kalau perlu divisi 5 juga gua bikin. Betul. Saya bilang gitu. Nah cuman nah ini saya makanya lagi nyari rekanan-rekanan ini buat mengakomodir mereka ini. Makanya tadi itu pertanyaannya gitu. Regulasinya jelas. Kalau memang untuk pelaksanaan sih mungkin siapapun bisa ya. Betul. Kecuali memang mau dibikin spesial, Iya. mau dibuku spesial itu beda cerita. Selama memang regulasinya jelas, aturan mainnya jelas. Betul. Karena kalau dulu kita bicara DKI, zaman kita dulu spesialisasi Ruli, divisi 2 ya, ada sampai divisi 2 dulu ya. Divisi 1, divisi 2 Prabu Tama ya, waktu 3. Yang divisi 2 ini yang Om mau dan pengen buat nih Om. Iya. Dan memang ya tapi regulasinya tadi apakah boleh main? Betul. Satu. Kedua pembicaraan Om tadi harus berKTP Tangsel. Betul. Kan gitu. Karena kalau ke depannya lagi gitu, kita bicara nggak usah
Kejurnas atau ya yang besar PON lah. Itu banyak yang begitu Om. Saya lihat DKI awalnya. Tapi karena nggak diperhatiin kata Budi tadi, atau mungkin ada yang kurang apa, saya dipanggil ke umpamanya ke Kalimantan gitu. Udah pasti Kalimantan akan bikinin saya KTP pertama, langkah pertama dia. Betul. Kakak pindah. Apakah nanti setelah itu saya balik ke Jakarta saya diterima lagi? Betul. Karena dengan peraturan yang mau bisa bikin. Lu pindah harus ganti KTP lagi. Betul. Kan orang yang nggak mau repot gitu. Iya. Tapi ada juga orang-orang yang take advantage yang bilang ya udah, gua mau pasang. Iya. Tapi bantu saya untuk urusin kan gitu. Betul. Nggak mungkin juga, waduh, kejebak nih omongannya. Iya. Apa yang Om bisa lakukan? Apakah iya gua bantuin? Apakah ada Mike Caroli baru datang mesti stay dulu 2 tahun, 3 tahun, kan kita nggak tahu Om. Regulasinya kayak gitu loh. Oke, lu bisa main lagi nanti ke Tangsel. Lu kan awalnya berbalik dari Kalimantan nih. Betul. Karena lu Kalimantan, terus tunggu 2 tahun, 3 tahun. Betul. Nah itu gimana? Kalau regulasi yang saya baca terakhir itu setahun ya. Karena kan kita ini juga mau Porprov ya, mau Porprov Banten, setahun sih ya, yang saya ingat ya, karena waktu itu pelatih saya banyak yang ngomong kayak begitu. Tapi intinya sih kalau dari Tangsel sih saya berkomitmen ya. Karena kita sendiri tuh sudah banyak audiensi ke dinas-dinas. Kayak saya tuh udah pernah ketemu sama kepala Dukcapil dan pencatatan sipil, dan komunikasi saya sangat baik dengan Dukcapil. Malah dari Dukcapil ini saya juga thank you banget sama kepala Dukcapil Tangsel. Malah mereka sudah menunjuk satu orang untuk diincaskan membantu Perbasi, bayangin. Itu salah satunya. Terus komitmen saya juga nih, kebetulan karena saya backgroundnya pengusaha juga di bidang pariwisata, saya juga ada beberapa usaha juga yang saya pegang. Saya komitmen juga nih, atlet-atlet itu saya pasti bantu tuh, saya cari pekerjaan. Tentunya di bidang saya ya, di bidang saya yang pariwisata, perhotelan gitu ya. Itu pasti saya bantuin, dan kebetulan sekum saya kan juga bidang media. Jadi saya berkomitmen sebenarnya. Itu selalu saya bilang kok ke atlet-atlet saya, mau kerja di bidang apa? Pariwisata, perhotelan, tour guide misalnya, atau media, ayo kita bantuin. Kebetulan saya juga dosen di bidang pariwisata. Saya ngajar juga di beberapa kampus swasta. Kalau misalnya ada channel-channel beasiswa, pasti saya bantu dorong, saya ngomong nanti ke rektornya atau ke kampusnya. Itu sih komitmen saya sih sejauh ini sih, yang saya bilang. Kita juga kan komunikasi juga, kayak misalnya contoh kayak ini juga pertama kali mungkin ya dilakukan juga di Tangsel ya. Jadi waktu pas mau Popda Banten, itu kita kumpulin orang tua. Ada tuh di Instagram Perbasi sama saya. Orang tua kita kumpulin, kita sosialisasi, nanti anaknya ngapain aja, programnya apa, nanti kesana persiapannya apa. Jadi orang tua tuh ada trust juga ke kita. Itu salah satu. Jadi kita juga melibatkan orang tua. Malah dengan adanya pertemuan itu, orang tua malah jadi ngebantu juga. Dengan sendirinya. Betul. Dengan sendirinya. Nanti tiba-tiba, betul. Jadi ucap-ucap nanti tiba-tiba ada aja orang tua yang kayak, Pak nih anak-anak udah pada makan belum nih? Ada pisang nih dari saya. Tanpa kita minta. Betul. Jadi itu juga kita sih sebenarnya berupaya untuk saya nggak pernah ada border gitu sama orang tua atau apapun. Malah sampai sekarang juga banyak sekali orang tua tuh yang bisa langsung pribadi saya bukan siapa kok gitu. Bukan apa-apa. Jadi masih banyak kok orang-orang yang orang tua masih suka kontekan sama saya gitu, dan itu saya senang banget sih untuk itu sih. Gitu sih. Berarti tadi itu 1 tahun. Betul, 1 tahun. 1 tahun itu berarti gambarannya mereka tidak boleh domisili berarti. Betul. Domisilinya harus di Tangsel. Jadi kalau misalnya Porprov 2026. Jadi kalau mau Porprov 2026 Oktober 2026. Jadi kalau bisa dia pindahnya dari bulan-bulan April, misalnya April 2025 atau pokoknya jangan sampai di bulan Novembernya dia baru pindah. Karena tahun berikutnya lagi 2027 baru bisa main. Betul, itu. Berarti dari fase setahun itu dia ya ini dulu lah ya. Betul. Latihan aja. Kan kita udah ada tracing kan. Betul. Saat ini kita sudah
Jadi sekarang kita udah buka ini ya TC juga untuk persiapan Porprov 2026 nih, karena kan kita tuan rumah nanti. Oh, gitu. Porprov Banten 2000. Itu di mana Om? Mainnya Om? Di STAN rencananya. Stan, Iya, oh. lapangannya STAN. Oh bagus, Rencananya di situ nanti. bagus tuh. Gitu. Dan Bagus itu yang banget. pertandingan 3x3 dan 5-on-5. Ya karena ujungnya ada di PON. Betul. Ya. Kita targetnya mau sabu bersih rencananya. Keren. Target itu dari kita. Dari saya memberikan target lah ke itu. Kita serius lah untuk itu. Nah sekarang kan itu kan ada lapis kedua. Lapis pertamanya kan sudah pasti 3x3, 5-on-5, kan gitu ya udah ada. Nah untuk mengukur di lapis keduanya, Om, Betul. itu apa yang Om Hisam sudah lakukan dan yang akan dilakukan. Oke. Karena ini penting Om. Nah ini pertanyaan menarik juga nih. Nah jadi gini, saya juga melihat ya di Tangsel ini Kejurkot itu hanya fokus di 5-on-5, ya kan? Ya. Itu salah satunya. Padahal di Porprov dan PON sekarang itu sudah mempertandingkan 3x3. Makanya nanti di bulan Juli ini kita sudah mulai ada Kejurkot 3x3. Sudah mulai. Dan itu akan sudah mulai akan rutin. Dan itu pertama kali nih di zaman saya nih. Saya nggak tahu deh kota dan kabupaten lain di Provinsi Banten sudah mulai mempertandingkan itu atau belum. Kalau saya lihat sih di Jakarta sudah mulai ya. Ya. Tapi mungkin di Provinsi Banten ini kita yang pertama nih. Sudah mulai Kejurkot dengan agenda perbasi ada 3x3-nya. Karena saya juga mulai serius nih mau mengambil prestasi di bidang 3x3-nya gitu. Iya. Karena PON-nya Betul. sudah mulai SEA Games-nya ada ini. Karena kan Betul. saya juga dengar katanya 3x3 selalu Asian Games saya ada. dianaktirikan kan. Betul. Karena kemarin saya juga dengar dari coach Rama ya 3x3. Katanya dia cukup mengeluhkan tuh katanya. Soalnya pemain-pemain yang main di 3x3 itu nggak dari pro gitu loh, nggak dari pro. Jadi kayak lumayan dianaktirikan lah gitu loh. Jadi ya ayolah kita sebagai yang paling pembinaan yang paling dini nih dari basket, ya ayo kita mulai, kita bantu lah. Betul. Buat basket nasionalnya gitu sih. Gitu. Ya sebenarnya keren kalau memang akan terrealisasi gitu loh. Iya. Karena kan kadang-kadang orang karena lu lagi di atas, Iya. karena lu lagi ini, ya kejadian banyak lah kan gitu Om. Iya, iya. Ya mungkin ini special case nanti buat Om gitu kan. Iya, iya. Betul. Dengan tujuannya tadi akan memaksimais 3x3 di Tangsel. Betul, betul. Untuk kepentingan Banten di PON atau di Jurnas atau bahkan di SEA Games lah. Dan yang saya lihat tuh 3x3 hype-nya lebih gila dari 5-on-5. Berantemnya, karena mereka berantem ya gitu saya bilang. Karena fisikal, karena lebih fisikal, ya, betul. Tensinya itu lebih gila. Karena beberapa kali kita bikin tuh ada aja tuh dramanya gitu. Karena semuanya itu kelihatan. Betul. Kalau 5-on-5 kan dari 5-3 lah yang sering main. Kalau 3x3 itu karena biasanya kalau 5-on-5 di Kejurkot biasanya baru panasnya itu di semifinal ke final. Iya. Tapi kalau dari 3x3 ini dari awal aja udah panas itu luar biasa kalau 3x3. Kita beberapa kali bikin tuh, wah seru juga nih. Dulu sih waktu zaman dulu kan ada Krasbon. Ya Krasbon zaman dulu itu one-on-one dong. Oh, malah ada one-on-one. Itu ada one-on-one, terus abis itu baru Krasbon. Iya. Krasbon, setelah Krasbon agak berapa lama streetball. Iya, yang streetball. Streetball, baru lagi normal gitu loh. Ini makin seru nih Om. Iya. Kayaknya perlu kita agendakan lagi Om. Oke lah, seru. Biar lagi untuk sementara ini kita cukupkan aja sampai di sini. Iya. Terima kasih Om Hisam. Thank you. Nextnya lagi nanti kita bikin yang lebih seru. Syukur Pak Wasekum, a.k.a. Om Heksa, bisa hadir gitu loh. Enak, seru gitu lagi ngomong ceritanya gitu loh. Iya, harus. Om Rudi, terima kasih Om Terima kasih. atas waktunya. Thank you. Om Rudi. Thank you. Oke, terima kasih.